Anak-anak, setelah kita sudah selesai mempelajari struktur teks deskripsi, sekarang kita lanjut mempelajari kaidah kebahasaan teks deskripsi. Untuk kaidah kebahasaan teks deskripsi, ini hampir mirip dengan ciri kebahasaan teks deskripsi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, seperti kalimat rincian. Ini sudah kita pelajari semua ya, jadi tidak perlu dibahas lagi. Kemudian kesan panca indera, ini juga sudah. Kata bersinonim sudah. Kemudian ada majas juga sudah. Nah, di sini ada kata ganti, tapi nanti akan Bu Eris jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, kemudian di sini ada kata khusus. Kemarin juga sudah kata khusus, kata umum. Jadi yang perlu ditambahkan di pelajaran hari ini itu adalah kata dasar, kemudian kata depan dan huruf kapital, imbuhan, dan kata ganti. Kemarin kata ganti sudah, tapi hari ini kita akan lebih memperdalam lagi. Kita bahas kaidah kebahasaan teks deskripsi yang paling mudah, yaitu kata depan. Anak-anak, kata depan itu disebut juga preposisi. Fungsinya untuk apa? Biasanya untuk menyatakan tempat. Misal, di sekolah, di kantin, di rumah. Itu ya, kemudian menyatakan tujuan, pelaku, alat, kemudian sebab akibat, hal dan perbandingan. Jadi anak-anak, yang perlu digarisbawahi bahwasanya kata depan itu ada di, dari, pada, dan ke. Jadi ini adalah yang disebut kata depan. Biasanya di teks deskripsi yang paling sering digunakan adalah di. Di jika diikuti dengan kata tempat, misal di sekolah, itu berarti penulisannya harus dipisah. Jadi anak-anak, kunci dari kata depan itu penulisannya harus dipisah. Tadi Bu Eri sudah mencontohkan ya, penulisan di sekolah itu adalah dipisah, bukan di langsung sekolah, itu salah. Jadi di spasi sekolah. Begitupun dengan rumah, yang menunjukkan tempat di rumah, di sekolah, di pantai, dan lain-lain yang berhubungan dengan tempat, itu penulisannya harus dipisah. Kemudian ke juga sama, ke sana, ke sini, kemari, itu penulisannya juga harus dipisah. Dari pun juga sama, dari situ, itu penulisannya dipisah, bukan dari langsung situ, jadi dari spasi situ. Dari pasar. Nah, itulah contoh kata depan yang harus dipisah. Jadi kalau menunjukkan tempat, arah itu contohnya di atas, di samping, di bawah, di belakang, itu semuanya harus dipisah, tidak boleh digandeng. Kaidah kebahasaan teks deskripsi selanjutnya adalah imbuhan. Nah, kalau tadi kata depan, sekarang imbuhan. Imbuhan anak-anak itu nama lainnya adalah afiks. Jangan sampai tertukar dengan kata depan ya. Kalau kata depan preposisi, kalau imbuhan itu afiks. Imbuhan itu jenisnya ada 4. Apa saja Bu? Ada awalan, ada sisipan, ada akhiran, ada gabungan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya penulisan imbuhan itu yang betul adalah digabung. Kalau kata depan tadi dipisah, kalau imbuhan itu digabung. Bu Eri contohkan di sini ada, kebetulan ada contoh kata yang menggunakan imbuhan, yaitu ini, kata digabung. Di sini kan tidak ada spasi ya. Dan ini kebetulan menunjukkan kata kerja. Jadi kalau ada kata kerja, itu penulisannya digabung. Tadi kalau di sekolah, di atas, di samping, itu baru dipisah.
Kalau ini ada kata kerja, penulisan di harus digabung. Nah, anak-anak, ini adalah contoh beberapa kata yang menggunakan imbuhan. Ini ada kata tari. Kata dasarnya adalah tari, mendapat imbuhan depan menjadi penari. Kemudian kata dasar raba, mendapat imbuhan menjadi meraba. Kemudian ada kata bawah, mendapat imbuhan di belakang menjadi bawakan. Kemudian ada kata darat, mendapat imbuhan di belakang an menjadi daratan. Jadi anak-anak, yang perlu diperhatikan adalah jika kalian menulis kata dasar kemudian diimbui dengan imbuhan, maka hasilnya tulisannya harus digandeng, tidak boleh meraba. Tidak boleh meraba gini ya, jadi harus digabung seperti ini. Kemudian ini Bu Eri contohkan beberapa imbuhan yang menggunakan di, yang diikuti kata kerja. Ini disapu. Sapu adalah sebuah kegiatan kan, menyapu. Jadi kalau bisa dikasih imbuhan misal sapu bisa dikasih imbuhan jadi menyapu, maka penulisan dinya harus digabung. Disiram, kata dasarnya siram, otomatis jika ditambahi kan jadi menyiram, berarti penulisan di harus digandeng. Kemudian bawah, jika dikasih imbuhan bisa membawa, jadi penulisan digandeng. Jadi kalau diikuti kata kerja harus digandeng. Bu Edis ingatkan lagi, ini adalah contoh yang kata depan. Sekolah, kalau ditambahi menyekolah kan tidak ada, jadi penulisannya dipisah. Kemudian bawah juga bukan nama tempat tapi arah, jadi penulisannya harus dipisah. Jadi harus dipahami ya bedanya imbuhan. Kalau imbuhan itu digandeng karena diikuti kata kerja, kalau kata depan itu penulisannya dipisah karena menunjukkan tempat atau arah.